Halo teman-teman, jadi di sini aku akan memberikan tutorial mengenai cara membuat daftar isi otomatis. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberi nomor halaman terlebih dahulu di lembar kerja kita. Untuk tutorial cara pemberian penomoran halaman, bisa teman-teman cek di konten sebelumnya. Nah, selanjutnya, untuk membuat daftar isi otomatis, hal yang harus kita lakukan adalah mengubah format judul dan subjudul menjadi heading. Nah, di sini kan dia judulnya itu masih normal. Nah, jadi kita perlu ubah, untuk judulnya kita ubah ke heading 1, sedangkan untuk subjudul kita ubah ke heading 2. Dan begitu seterusnya apabila teman-teman memiliki sub-subjudul, jadi nanti tinggal pilih ke heading 3. Jadi kita blok terlebih dahulu, terus kita pilih ke heading 1. Nah, apabila kita blok terus langsung memilih heading 1, maka nanti tulisannya akan berubah format jadi warna biru dan tidak mengikuti format sebelumnya yang Times New Roman. Jadi, caranya adalah kita blok, kemudian kita klik kanan heading 1, kemudian kita update heading 1 to Match Selection. Kemudian sama dengan halaman pengesahan juga, klik kanan heading 1, kita pilih update heading 1 to Match Selection. Kemudian untuk daftar isi juga sama, kita blok, kemudian kita klik kanan update heading 1 to Match Selection. Daftar gambar juga sama. Kemudian selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini, kan ini biasanya kita melakukan enter untuk memisahkan antara tulisan bab 1 dan pendahuluan. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita hapus dulu enternya, yaitu dengan backspace. Nah, kenapa harus dihapus? Karena nanti itu berkaitan dengan daftar isi otomatis yang kita buat. Apabila kita meng-enter atau melakukan enter, nanti di daftar isi otomatisnya akan kurang rapi karena akan terpisah antara halaman bab 1 dan halaman pendahuluan. Setelah kita hapus, kita ke layout, kemudian kita break, terus kita next wrapping. Sama seperti di bab 2 ini. Jadi kita hapus, kita backspace, kemudian kita layout, terus break dan next wrapping, dan begitu seterusnya. Dihapus, kemudian break, text wrapping, kemudian di bab 4 juga ya, dihapus, kemudian di break, kemudian text wrapping. Kemudian di bab 5 juga sama, dihapus, kemudian layout, break, dan text wrapping. Apabila semuanya udah benar, kita kembali ke bab 1 tadi. Nah, di bab 1 ini kita blok, terus kemudian kita ke heading 1, update heading 1 to Match Selection. Sama juga bab 2. Bab 3 juga sama, kita blok, kemudian kita klik kanan, update heading 1 to Match Selection. Di bab 4 juga sama, ke heading 1, update heading 1 to Match Selection. Terus di bab 5 juga sama, ke heading 1, update heading 1 to Match Selection. Kemudian daftar pustaka juga sama, kita ke heading 1. Kemudian kita balik lagi ke bab 1 tadi. Nah, di sini ada subbab latar belakang. Nah, latar belakang ini kita blok, kemudian kita pilih ke heading 2, update heading 2 to Match Selection. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal format pointer untuk bab 1.2, format pointer lagi untuk 1.3, agar formatnya langsung sama, yaitu heading 2. Kemudian untuk bab 3 juga sama, untuk tinjauan pustaka kita blok, kemudian kita heading 2.
Nah, dari sini kalau misalkan tergeser atau ada space seperti ini, kita pilih line dan paragraph spacing, kemudian kita remove space after paragraph. Nah, kemudian kita format pointer, terus kemudian kita blok, yang 2.1 ini kita blok, terus format pointer, terus kita ke 2.2, kita blok, terus lepas. Nah, jadi dia langsung ke heading 2. Nah, apabila teman-teman ingin memasukkan, ini tinggal kita rapikan aja ya. Nah, apabila teman-teman ingin memasukkan sub-subbab 2.1.1 ini, tinggal di blok, kemudian dipilih yang heading 3. Tapi di sini aku nggak milih itu untuk saya jadikan sebagai di daftar isi. Jadi, aku next aja. Di bab 3 juga sama, kita blok, kemudian kita pilih heading 2, update heading 2 to match selection, kemudian langsung kita format pointer kita blok, kemudian kita format pointer, terus kita ke 2.2 bahan, kita format pointer lagi ke 3.3, kita format pointer lagi ke 3.4 prosedur. Kemudian di bab 4 juga sama, kita heading 2, update heading 2 to match selection, kita format pointer, kemudian kita blok, kemudian kita format pointer lagi, kita blok, format pointer, kita blok, dan seterusnya ya. Tinggal ikutin aja. Untuk bab 5 juga sama, kita heading 2, format pointer, kita blok. Ini kalau berubah tinggal dirapiin aja. Oke. Nah, soalnya ini udah heading 2 semua yang subbabnya. Kemudian kita ke daftar isi. Nah, daftar isi, kemudian kita pilih reference. Kita pilih reference. Kemudian kita table of content. Nah, ini tinggal memilih mau yang daftar isi manual atau daftar isi otomatis 1, otomatis 2, dan seterusnya. Nah, di sini aku coba yang daftar isi otomatis 1. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini tinggal dihapus aja. Nah, kemudian untuk merapikannya tinggal kita blok. Setelah itu kita disesuaikan, yaitu misalkan kita pakai Times New Roman, terus ininya 12, terus ini kita ke 1, sesuai selera aja ya teman-teman, dan sesuai aturan. Kemudian di sini untuk bab 1.1.2 ini kita rapikan ke kanan. Ini juga digeser ya. Ini disesuaikan dengan agar di bawah ke bab 1. Nah, nanti juga hal yang sama di bab 2. Tiga juga sama.
Oke, daftar isinya ini udah rapi dan udah urut. Jadi kalau misalkan ingin memastikan tinggal dicari halamannya. Kalau misalkan nanti ada perubahan terkait halamannya, misalkan ini aku enter satu kali lagi di sini. Nah, di sini kan bab satu pendahuluannya di halaman 2. Tapi kita cek di sini masih di halaman 1. Jadi kita perlu update table, kemudian update pack number only. Oke. Nah, dia akan berubah bab satunya di nomor 2. Tapi saran saya agar nanti tidak ngubah-ngubah lagi, jadi membuat daftar isi itu saat sudah selesai penulisannya, jadi nanti tidak akan ada perubahan lagi gitu. Sekian dari saya, kalau punya mohon maaf, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.